jadi kepala Kesbangpol ini prosesnya pun ada proses gitu kan, ada lelang kan. Jadi waktu itu kita kemudian soal tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagai kepala Kesbangpol ini, Pak. Dan ya, itu memang sudah menjadi antara isu nasional ya, pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Pasca putusan MK 135. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan podcast Baraja Pemilu, sarana informasi pemilu dan pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan. Hari ini kami mengundang Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Marzan SHMH. Selamat datang, Pak. Yap. Bapak Marzan lahir di Ampang Tareh, Lumpo tahun 1970. Pak Marzan bisa diceritakan bagaimana pendidikan dari dini sampai perjalanan Bapak hari ini sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Oke, terima kasih Pak Abaim yang telah memberikan kesempatan tentang perjalanan kehidupan kita gitu ya, mulai dari lahir. Ya, kita perkenalkan ya, nama Marzan SHMM. Kebetulan kita lahir di Empang Teras 16 Maret 1970. Saya mempunyai 5 orang saudara, yang satu udah meninggal, tinggal 4. Kebetulan kami laki-laki semua, ya kan, laki-laki semua. Saya SD di Empang Teras, SMP di Lumpo, kemudian nyambung ke SLTA. SLTA ini banyak nih, ada SPMA, ada SMA, ada SMA swasta, baru tamatnya di SMA 6 filial gitu. Kemudian di tahun 1989 kebetulan ada orang yang ada tes PNS. Jadi kebetulan kita lagi di Padang waktu itu ya. Waktu itu di Padangnya di paspor tamat SMA tuh, ya Pak Baim. Kebetulan kita jadi stokar mobil bus kota waktu itu. Nah, di bus kota kebetulan dipanggil sama ibu datang ke Padang jemput bahwa Anda sekarang tes rekrutmen ya Pak? Rekrutmen PNS. Nah, ikut lah. Kemudian pertama masuk SMA, kemudian ada disarankan oleh teman ibu itu kan, anak ibu mau masuk apa? PNS. Masuknya apa? SMA. Ada anak punya SIM? Ada ya kan? Masuk aja SIM pakai SIM SD. Maka masuklah tes PNS itu ijazah SD. Oh, ijazah SD. Kebetulan alhamdulillah ada rezeki di situ, lulus. Lulus tahun 1989 itu kan. Bulan 3 waktu itu tuh tesnya. Dengan pangkat waktu itu 1A. Sopir. Sopir waktu itu di Pemda Pesisir Selatan. Bagiannya Pak? Waktu itu kita bagian umum. Kemudian kita diambil oleh kepala Bapeda untuk jadi sopir Bapeda. Kemudian karena kita waktu itu masih single, diambil oleh ibu ibu bupati, namanya Ibu Ismail gitu kan, waktu itu bupatinya Pak Ismail Lengah, untuk jadi sopir ibu. Iya. Nah, ibu bupati di Padang, jadi sopir ibu bupati lah kan, selama 1,5 tahun. Sampai tahun 91 ya Pak? 91 pertengahnya. Kemudian beliau habis masa jabatan jadi bupati, kita disuruh masuk kantor lagi, ke kantor bupati, dan diambil langsung oleh ketua DPR waktu itu Pak Ursid Amrah, jadi sopir ketua DPR.
Jadi supir ketua DPR sampai tahun berapa ya? 91 sampai 92. 92. Ya. Iya, setahunan ya, Pak. Habis gitu kan, habis pula masa jabatan beliau jadi ketua DPR. Kemudian diambil oleh supir Pak Bakri Bakar, Pemdes. Beliau jadi asisten satu, sekitar 1 tahun pula lah. Kita pindah ke ke Bapenda lagi. Ke Bapenda jadi supir situ lagi. Panjang prosesnya. Pas di Bapenda itu kita supir berapa lama dia? Ada 1 tahun lebih lah. Kemudian ada saat itu orang mau bimbingan teknis keuangan bendarawan. Jadi informasi dapat surat ada masuk kantor di apa itu disimpan oleh Kasubag Umum. Kita carilah waktu itu UP namanya, masih bukan BKPSDM tapi UP, urusan pegawai. Tanya sama kawan di situ kan, ada aja kan, ya ini suratnya. Dibikinlah surat sama teman gitu ya, dengan komputer, minta tolong buatkan sama dia, dibuatkan. Subchandri namanya, sekarang dia kepala Bapeda. Oh, Pak Suhendri ya? Subchandri. Berarti Siut yang kepala Bapeda sekarang. Oh ya ya. Baperindak ini sekarang ya kan. Beliaulah yang bikinkan. Kemudian kita menghadap Pak Faisal Sarif waktu itu kepalanya. Menghadap beliau, Pak, saya mau ikut ini. Nggak bisa kan? Kerja lagi banyak ya kan? Oh, nggak bisa Pak. Kini Giko Pak. Saya cuman menghindarkan pertanyaan orang terhadap anak-anak saya semuanya Pak. Waduh, kenapa aja? Ketika orang bertanya sama anak saya nanti, mana Bapak kerja? Kantor bupati. Apa? Sopir. Menghilangkan sopir itu aja Pak. Gitu kan. Jadi tanda tanganlah beliau kan, ikut Bintek, lulus. Jadi lulus tuh 1 bulan atau berapa ya? 2 bulan atau 3 bulan saya tuh. Jadi bendarawan DPRD tahun 2000. Oh, tahun 2000. Tahun 2000, bendarawan DPRD sampai ya 2005. Kemudian berhenti, pindah ke Naker, tenaga kerja, bendarawan di situ. Kemudian pindah lagi ke BPMD. Ya. BPMD. Mulai dari situ tuh dapat eselon 4. Kepala sub bidang pembinaan aparatur nagari namanya. Gitu kan. Dapat eselon 4. Kemudian pindah di situ udah berapa tahun tuh, ada sekitar 2 tahun lah. Pindah lagi ke Naker, ke Subag Umum. Di Naker pindah jadi kasih pelatihan. Kemudian pindah ke kemana waktu itu lagi itu? Ke kantor apa namanya kok? Yang di kelautan, gitu kan. Kemudian terus tahun 2019 kita diangkat jadi kabid. Jadi kabid di Kabid Prasarana Perhubungan, kantor perhubungan. Ya sekitar berapa tahun? 1,5 tahun lah. Nah, kemudian sejak kapan Bapak diamanahkan sebagai Kepala Kesbangpol? Kesbangpol, ya. Jadi Kepala Kesbangpol ini prosesnya pun ada proses gitu kan, ada lelang kan. Jadi waktu itu kita di DPMD jadi staf, pindah menjadi Kasubag Umum ke
perdagangan, dari perdagangan jadi kabid di Kesbangpol. Kemudian itu sekitar 6 bulan kita jadi staf lagi tahun 2024. 24. Nah ya, 2024 kalau salah ya, bulan Agustus misalnya. Nah, itu. Terus sekitar 6 bulan, kemudian proses untuk lelang ini berjalan, kita ikuti. Ya. Ya, kita ikuti. Alhamdulillah di tahun 2000 ini 2026 di bulan Februari tanggal 9 kalau salah ya. Kita dilantik jadi kepala Badan Kesbangpol. Nah gitu. Jadi panjang proses gitu. Udah berapa tahun? 32 tahun lah gitu. Kemudian soal tugas, kewenangan dan tanggung jawab sebagai kepala Kesbangpol ini, Pak. Kan ada secara legitimasi diamanahkan melalui peraturan Bupati ya Pak, nomor 34 kalau tidak salah, ini ada perpubnya tentang struktur organisasi dan hal-hal lain yang diatur di Kesbangpol ini, Pak. Oh gitu. Jadi ya tugas dan fungsi dia Pak. Iya, tugas dan fungsi Kesbangpol ya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ya itu memiliki tugas ya, membantu kepala daerah dalam urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Nah, itu tugas dan fungsinya Kesbangpol. Di samping itu fungsi utamanya meliputi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, itu fungsi dari Kesbangpol tadi itu. Pelaksanaan pendidikan politik masyarakat, kemudian deteksi dini, konflik sosial, serta membangun koordinasi dengan Forkopimda, itu dengan tokoh masyarakat dan seluruh elemen daerah, guna menjaga kondutivitas wilayah Kabupaten Selatan. Nah, itulah tugas Kesbangpol tadi itu, bisa daerah tadi kondusif. Jadi segala lininya harus bisa dan mampu untuk berkomunikasi, berdialog, memberikan memberikan pandangan semacam gitu kan. Apalagi dengan Forkopimda itu sangat penting. Baik Pak, ini berkaitan dengan demokrasi dan kepemiluan. Menurut Bapak, apa saja rumusan kebijakan melalui Kesbangpol ini, rumusan kebijakan Pemda pesisir selatan ini melalui Kesbangpol untuk soal pemilu dan demokrasi ini, Pak? Silakan. Ya. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Selatan punya komitmen itu mendukung penyelenggaraan pemilu yang aman. Nah, itu komitmen daripada pemerintah Kabupaten Selatan. Damai, demokratis dan berkualitas. Itu harapan daripada pemerintah daerah, Pak. Kebijakan yang dilakukan antara lain mendukung penguatan baik koordinasi dengan KPU, Bawaslu, TNI Polri, dan stakeholder terkaitnya. Nah, gitu. Untuk meningkatkan pendidikan politik dengan masyarakat, kemudian mendukung kelancaran tahapan pemilu melalui fasilitasi anggaran dan sarana pendukung. Kemudian menjaga netralitas ASN, serta memperkuat deteksi dini terhadap potensi konflik sosial dan penyebaran informasi hoaks yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Nah, disitulah perannya dan keinginan pemerintah daerah Kabupaten Selatan tentang demokrasi dan kepemiluan ini. Nah, baik Bapak, ini soal hubungan antara Kesbangpol dan partai politik, Pak. Ya. Ya, hari-hari ini kan pasca putusan
putusan MK 135 tentang desain pemilu nasional dan daerah ini. Kemudian tentu juga harus dibahas soal undang-undang partai politik, dan kita saat ini membahas soal pelaporan keuangan dulu Pak. Iya, pelaporan, yang paling ya. dekat agenda yang sudah dilaksanakan oleh Kesbangpol. Iya. Silakan Pak. Ya, baru-baru ini Kesbangpol memang melakukan sosialisasi terhadap partai-partai politik yang punya suara di DPRD. Artinya ada berapa itu kemarin tuh, beberapa partai itu. Jumlahnya ada sekitar 22 orang. Ya, nah, gitu. Jadi bantuan keuangan diberikan kepada partai politik merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat fungsi pendidikan politik dan kelembagaan partai politik. Nah, itu. Jadi bantuan tadi yang diberikan oleh pemerintah tadi itu harus digunakan secara transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundangan. Jadi artinya sebelum dana hibah nanti turun ke partai, kan beberapa waktu nanti kan masih dalam waktu dekat nih lah, itu dana hibahnya akan turun. Jadi sebelum dana hibahnya turun, kita berikan sosialisasi dulu bagaimana mekanisme dalam bentuk pencairan, kemudian penataan SPJ-nya, kemudian pertanggungjawaban, pelaporan, pengarsipan, gitu. Nah, itu. Jadi artinya meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat. Gitu. Ya. Baik, Pak. Ya. Pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal pasca putusan MK 135 tentu menimbulkan perdebatan banyak di kalangan ya. Ya. Bagaimana pandangan Kesbangpol terhadap putusan tersebut, Pak? Ya, itu memang sudah menjadi apa ya, antara Isu nasional, nasional ya, pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal pasca putusan MK 135. Ya. Jadi pada prinsipnya Kesbangpol menghormati dan mendukung setiap keputusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari konstitusi negara. Pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal tentu memiliki sisi positif, seperti memberi ruang agar masyarakat lebih fokus dalam menentukan pilihan serta mempermudah penyelenggaraan tahapan pemilu. Namun perlu kesiapan regulasi, anggaran, sumber daya manusia, dan sosialisasi yang matang. Ya, ini perlu ya, agar pelaksanaan tetap efektif, efisien, serta tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Kalau memang ini nanti betul-betul dieksekusi oleh komisi ini, komisi gitu. 2 ya. Ya. Tadi Bapak sampaikan bahwa salah satu fungsi Kesbangpol juga memberikan atau meningkatkan pendidikan politik masyarakat ya Pak, atau ini pengetahuan tentang pemilu, demokrasi, dan secara umum itu memang pengetahuan tentang politik. Nah, di masa efisiensi saat ini, kira-kira apa langkah Kesbangpol Pesisir Selatan untuk tahun ini dan tahun mendatang, Pak? Oh gitu ya? Iya Pak. Iya, memang itulah. Efisiensi ini memang sebuah kendala ya untuk kita bergerak. Namun kita harus bergerak. Nah, kan begitu. Jadi Kesbangpol terus berupaya melaksanakan pendidikan politik secara efektif dan efisien melalui berkolaborasi dengan
berbagai pihak seperti sekolah, kemudian perguruan tinggi, organi masyarakat, partai politik dan media sosial, nah, gitu ya. Karena pendidikan politik di selain dari tatap muka juga dilakukan melalui pendekatan digital dan penyebaran informasi edukatif namanya, agar menjangkau masyarakat lebih luas. Iya. Karena sekarang ini kan udah ada HP, Udah canggih ya, Pak. udah canggih gitu ya. Lebih luas dengan biaya yang lebih efisien. Tidak perlu kita ke lapangan. Biasanya kan kita ke lapangan, ke kecamatan, ke sekolah ini kan berikan edukasi terhadap pemilik mula gitu ya. Berarti memaksimalkan teknologi informasi ya Pak? Untuk saat karena efisien tadi, efisiensi. Gitu. Jadi fokus utama meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik. Itu yang penting. Ini terakhir Pak, ini harapan Bapak ke depan, kemudian baik untuk kami di Bawaslu secara khusus maupun untuk penyelenggaraan pilkada kita mendatang atau pemilu kita mendatang, Pak. Silakan, gitu ya. Yap. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki dalam penyelenggaraan pilkada ke depan. Antara lain peningkatan kualitas data pemilih. Nah, ini yang penting. Artinya kualitas data pemilih tadi itu jelas gitu ya. Nah, kemudian penguatan pendidikan politik masyarakat, gitu. Jadi bagaimana masyarakat itu nanti tahu dengan calon apa? Tahu dengan calon, visi dan misinya. Iya, kemudian dia mau ke TPS, gitu kan, ya kan gitu. Kemudian peningkatan profesionalitas penyelenggara pemilu, gitu. Perlu juga itu. Kemudian pengawasan terhadap politik uang. Gitu. Kemudian penguatan literasi digital masyarakat untuk menangkal hoak. Nah, ini yang penting. Yang paling sering ya Pak. Ini ya. Kemudian serta peningkatan koordinasi antara lembaga terkait. Selain itu penting menjaga netralitas ASN. Ini yang penting. Karena ASN ini bisa salah satu, dia tokoh ya Pak, tokoh di kelompok kecil kan. Kecil, tapi suaranya didengar di bawah. Kalau mereka bicara, ASN bicara, pasti orang percaya. Gitu kan? Gitu. Kemudian dan memastikan seluruh tahapan pilkada berjalan transparan. Itu aja, jujur, adil dan kondusif, sehingga mampu menghasilkan nanti pimpinan daerah yang berkualitas dan dipercaya masyarakat. Itu saja mungkin saran dari kami. Gitu. Baik, terima kasih Pak Marzan sudah hadir di podcast kami. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.